Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tiada tara, nikmat sehat salah satunya, sehingga kita semuanya dapat bermuajahah berkumpul kembali dalam kegiatan Qombel pada siang hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa kita selalu bersalawat padanya sehingga dikumpulkan di surganya kelak. Amin. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, mohon maaf sebelumnya kegiatan Qombel kali ini akan disejalankan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu berbagi budaya positif yang telah kami dapatkan di modul 1.4, dan mudah-mudahan dengan adanya berbagi kita semuanya bisa memberikan pengetahuan pemahaman bagaimana menghadapi murid-murid kita salah satunya, dan kita juga mengetahui di manakah posisi kita sebenarnya. Baik Bapak Ibu guru, karena waktu sudah menginjak siang ke sore, marilah kita mulai pertemuan Qombel kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang akan dibantu oleh Bapak Mustamar. Kepadanya kami persilakan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan doa. Semoga dengan harapan acara kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli natin sholihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Wa barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man shalla alaihi adada ma fi ilmika salatan daimatan bidawami mulkika. Rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la tahrimna bil khair. Allahumma wafiq hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilil jannata ma'abrar aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Mustamar. Mudah-mudahan dengan
Dibukanya dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, nanti berbagi budaya positif. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Aisyah, kurang lebih selama 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan saya dengan tema sama, materi kurang lebih juga sama, dengan durasi sekitar 45 menit juga. Nah, setelah selesai kompel berakhir, pesan dari Ibu Kepala Sekolah tadi untuk melanjutkan PMM yang akan dimonitoring nanti oleh Bu Intan. Itu mungkin dari kami. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada Bu Siti. Bisa melaksanakan kegiatan kompel ini, dan saya sangat berterima kasih sekali dengan Bapak Ibu semua atas partisipasinya untuk kegiatan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya di sini bukan berarti saya mengajari ya, bukan berarti saya lebih, tidak. Saya di sini hanya akan berbagi informasi mengenai budaya positif. Baik, tujuan dari penyebaran informasi mengenai budaya positif ini atau diseminasi yang pertama, guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, saya ingin mengajak kepada seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Saya ulang kembali ya, saya bukan berarti menggurui, tapi saya hanya memberikan penguatan saja sesuai dengan ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kata pengantarnya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah sebagai tanah atau sawah, tempat bercocok tanam, sehingga guru menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian, murid akan tumbuh menjadi karakter baik sesuai profil belajar Pancasila. Adapun profil belajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bergotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Kelima bernalar kritis, dan keenam kreatif. Apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu baru dengar, tetapi sebenarnya Bapak Ibu ini sudah melaksanakannya. Jadi di sini saya hanya memberikan penguatan saja bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Adapun konsep-konsep inti budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama ya Bapak Ibu, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan hal tersebut menuju pada identitas gagal. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif
Bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid tergantung pada pendapat guru. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan tertutup. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat yang stimulus respon, kalau realitanya kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya realita kebutuhan kita beda. Semua orang melihat yang sama. Kalau teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kalau respon. Nah, kalau teorinya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan respon model berpikir menang atau kalah, di teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Yang kedua, disiplin positif, yang artinya disiplin positif itu merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Miskonsepsinya bahwa penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Nah, ini perlu dijelaskan ya, bahwa dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Berikutnya, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Ini miskonsepsinya ya. Nah, perlu penjelasan di sini bahwa kesadaran hadir dari dalam diri atau internal atau intrinsik. Sementara hukuman, penghargaan itu bisa dengan memberikan hadiah dalam bentuk barang atau status. Konsekuensinya maupun apresiasinya semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain atau dari eksternal. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsisten dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau refleksi setiap saat. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju? Apa alasannya kalau setuju, Bu? Setuju? Jadi begini Bapak Ibu ya, saya hanya berbagi informasi saja.
Jadi hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak itu kalau saya tidak setuju, karena tidak efektif. Karena anak hanya takut dengan aturan, tapi tidak ada kesadaran dari diri bagaimana anak itu untuk merubah kesalahannya untuk menjadi lebih baik. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Ya, setuju apa tidak? Setuju. Setuju? Apa alasannya Pak? Ya, setuju apa tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju aja. Belum setuju, kita setuju sama teorinya setuju apa enggak dengan gitu kan? Maksudnya di agama kita tuh bentuknya kan doktrin kan. Kalau Anda berbuat baik ya di surga, kalau berbuat buruk ya di neraka. Maksudnya seperti itu. Baik. Sama teorinya sudah masalahnya masalahnya Bu. Oke. Jadi pemberian hukuman seperti yang ada di nomor 2 ini ternyata tidak setuju karena tidak efektif. Menurut teori ini kan, teori ini kan kita nggak pakai nggak apa-apa kan? Kalau di lapangan gimana? Ya sudah, nanti akan berlanjut Pak. Ya, jadi untuk pernyataan nomor 2 ini tidak setuju. Seperti nomor 1 tadi, ini karena tidak ada kesadaran dari anak sendiri. Jadi untuk hal positifnya bagus, anak menjadi rajin membaca, halaman sekolah pun menjadi bersih. Tetapi ini hanya berlaku jangka pendek saat itu aja, tidak untuk jangka panjang. Bu, kalau misalkan gini gimana Bu? Mula-mula kita membuat sebuah kebiasaan, lambat laun kebiasaan yang membuat kita. Awalnya memang dipaksa tapi lama-lama terbiasa. Nah itu dia Pak, nanti kita akan lanjut di keyakinan ya Pak. Di keyakinan nanti kita akan lanjut berikutnya. Ya Pak, lanjut ya. Baik, untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Pokoknya setuju semua. Yang tepat. Setuju lah Bu. Tidak setuju karena seperti tadi nomor 1, 2 hanya motivasi internal, motivasi orang lain. Jadi tiba tidak ada penghargaan, motivasi anak akan turun. Bahkan tidak ada motivasi lagi jika memang yang dia lakukan itu tujuannya hanya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Kan di teori itu dibalik 1 sampai 3 setuju semua. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju apa tidak? Tidak setuju karena bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi nanti kita akan bahas juga apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mana Pak Yakin? Jadi konsekuensi dengan hukuman itu berbeda. Kalau kalau hukuman itu kita buat peraturan untuk anak, tapi anak terlibat atau tidak Bapak Ibu? Dalam pembuatan aturannya. Anaknya, semua anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 ini terlibat tidak? Tidak kan? Hanya guru saja kan? Nah, itu jadi istilahnya dia sifatnya mengikat. Kalau konsekuensi biasanya kita bisa dibuat di kelas. Misalnya anak ibu kalau tidak mengerjakan ini, nanti ini ya. Nah seperti itu. Jadi seperti ada perjanjian dengan anak. Jadi anak terlibat. Tapi kalau hukuman kita tidak, anak tidak pernah terlibat. Begitu Bapak Ibu ya. Ya lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah kalau di pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya ini rasa empati yang
besar sekali. Contoh situasinya pada saat menolong murid di kelas kita. Jadi misalnya ada di kelas kita itu ada anak yang kesusahan, ada kawannya itu merasa kasihan, simpati seperti itu. Yang kedua, rasa menghargai. Berarti kalau menghargai berarti ada rasa peduli. Itu nilai kebajikannya. Contoh situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi waktu tugas kelompok itu kita bisa tahu bagaimana anak-anak kita ini rasa pedulinya dengan anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, terima kasih untuk. Nah ini untuk bebas ya, misalnya untuk kebaikannya, pinjaman penanya seperti itu. Nah ini merupakan nilai kebajikan yang bertanggung jawab. Nah contoh situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kalau ada anak kita sebagai guru, anak-anak memungut sampah, kita beri apresiasi berupa terima kasih anak ataupun jempol. Itu sudah membuat anak merasa dihargai. Ya lanjut. Kira-kira Bapak Ibu untuk pernyataan nomor 1 sampai 5 ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ayo Pak Mus, mana Pak Mus nomor 1? Kamar mandi. Oh kamar mandi. Coba kita lihat sama-sama ya nomor 1. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Good. 2. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, lanjut 3. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 4. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 5. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Biasanya sekolah kan aturannya sepatu hitam. Mungkin waktu itu basah atau kotor, jadi ada anak pakai sepatu warna lain. Terus gurunya meminta untuk melepas sepatunya sehari sampai jam pulang. Ini merupakan hukuman. Jadi paham ya Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi itu beda. Baik, lanjut. Untuk yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itulah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan penguasaan berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu merupakan kebutuhan dasar penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini merupakan kebutuhan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi kita perlu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi diri kita sendiri yang menentukan kita mau seperti apa. Itulah kebebasan. Yang kelima, kesenangan berupa bermain, humor, antusiasisme, dan tertawa. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Jadi setiap tindakan kita itu tentu perlu motivasi ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal atau dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan motivasi internal atau dari dalam diri kita atau motivasi intrinsik. Ya, posisi kontrol guru. Jadi kita ini ternyata mempunyai posisi kontrol yang berbeda-beda. Kita lihat ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ini ada di posisi kontrol yang mana? Kita lihat yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir. Nah, itu kalau penghukum. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Seperti contohnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, dengan suara lembut itu anak akan merasa bersalah. Disitulah maka posisi kita sebagai membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru akan mengatakan, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini merupakan posisi teman. Posisi kontrol guru yang keempat sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau biasanya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, Bapak Ibu kira-kira ada di posisi kontrol yang mana? Manajer. Iya Bapak Ibu, jujur yuk, ada di posisi mana nih? Saya keras sama ibu. Di posisi mana Pak? Penghukum. Oke, kata-kata guru di penghukum. Ada juga yang membuat merasa bersalah. Ada Bapak Ibu? Ada. Jadi bagusnya harus di posisi kontrol yang mana kita ini ya? Enggak tahu. Yang ini manajer. Jadi kalau ada anak membuat kesalahan, mana nih? Nah ini dia, yang posisi yang kelima ya. Jadi kalau ada anak berbuat salah, nah kita harus memberikan pendekatan dengan anak. Nah, dan apa yang pertama yang harus kita sampaikan? Mohon maaf Bapak Ibu, izin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas? Kalau dulu namanya peraturan kelas. Ada? Oke. Apakah dalam pembuatan itu anak terlibat? Cuma tahu atau terlibat langsung? Atau hanya ngeprint di kanvas? Buat sendiri. Alhamdulillah kalau bisa yang belum usahakan anaknya juga terlibat ya Bapak Ibu ya. Jadi anak merasa dihargai. Kalau kemarin kan aku buatnya tidak boleh nyontek. Kok di tulisannya di buku pajak nggak ada? Nah itu nanti memberi anak tuh jadi merasa males berpendapat, ibu aja nggak tulis apa yang kami bilang seperti itu. Ya nanti kita akan lanjut bahas di keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Bagus Bu Sari kalau dari manajer. Kalau saya memang penghukum Bu Sari. Saya masih penghukum sama pemantau. Kalau saya jujur seperti itu. Nah,
Kalau manajer saya belum Bu Sari. Jadi mudah-mudahan kita berproses untuk menuju ke sana ya Bapak Ibu ya. Kita ke posisi kontrol manajer. Semoga aja bisa. Ini cekek. Baik, lanjut keyakinan kelas. Nah, ini dia yang akan kita ini tadi. Jadi besok lebam nih. jangan Pak. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, kalau saya sendiri Bu, Pak, saya taunya peraturan kelas. Tapi ternyata tidak efektif. Makanya menurut Ki Hajar Dewantara, ini kan kita ini menghambat pada anak, pada murid kita nih. Bahasanya aneh ya Bapak Ibu, menghambat. Itu maksudnya begini. Anak itu kita memenuhi kebutuhan anak sesuai bakat dan minatnya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang kita harus istilahnya melayani anak dengan sepenuh hati kita, seperti itu. Ya, jadi mengapa tidak peraturan saja? Nah, itu pun kami kemarin juga bertanya-tanya. Nah, setelah kami pelajari, akhirnya dapatlah jawabannya. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ternyata begini. Seperti hanya kita, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Seperti apa Pak Ruli? Takut kena tangkap polisi, gitu kan? Nah, itu motivasi eksternal. Jadi biar apa yang kita yakini itu memang dari dalam diri kita, dari motivasi intrinsik, maka dibuatlah menjadi keyakinan. Kalau kita yakin melaksanakan sesuatu, kita tenang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi cuma kalau peraturan, apalagi sekedar tertulis, itu hanya kita takut dengan hukuman tadi. Tapi kalau dari diri kita sendiri tidak ada polisi, kita tetap akan memakai helm karena kita yakin kalau pakai helm itu kita kalau ada apa-apa paling tidak selamat, seperti itu ya. Ya, oke. Nah, ini adalah dokumentasi saya kemarin di awal pelajaran dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal seperti yang tadi dengan yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dibuat dalam pernyataan. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keempat, melibatkan semua warga kelas atau warga sekolah saat membuat keyakinan. Jadi anak harus terlibat dalam membuat keyakinan kelas itu. Ya, jadi sebelum membuat keyakinan kelas ini biasanya anak membuatnya, pengalamannya di kelas saya ya, itu anak tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencontek, tidak boleh membuli. Nah, itu merupakan pernyataan negatif karena kalau bisa usahakan kita kalau dengan anak itu jangan ada kata jangan ada kata tidak boleh. Jadi diganti. Jadi misalnya seperti itu kan baru rumusan tidak boleh jangan, seperti itu kan. Kalau sudah jadi keyakinan, kita harus buat pernyataan, jadi tidak ada lagi kata jangan atau tidak. Seperti hanya di kelas saya tidak datang terlambat. Itu di keyakinan yang sudah jadi, kita buat kalimatnya menjadi datang tepat waktu. Misalnya tidak boleh mencontek. Nah, itu saya buat jujur dalam berbuat. Ya kan, namanya mencontek berarti kan curang kan? Mengambil jawaban dari orang lain, mengambil hak orang lain, berarti tidak jujur. Jadi keyakinan kelasnya dibuat kalimat yang positif dengan harapan apa yang sudah disepakati, sudah diyakini anak-anak itu akan dilaksanakan dengan baik dari motivasi diri mereka sendiri. Lanjut, berikutnya segitiga restitusi. Jujur Bapak Ibu, saya di pendidikan guru penggerak baru tahu yang namanya segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah dengar atau tahu sebelumnya? Tak tahu. Sama. Kami pun baru tahu ini. Ternyata segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini Pak Mus ada nggak nih Pak Mus? Biasanya yang menangani anak-anak bermasalah, usahakan tahu segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan anak. Jadi tidak ada anak langsung panggil orang tuanya, ada anak langsung dimarah, itu tidak. Rupanya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Nah, dengan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah loh. Nah, misalnya kalau ada anak bermasalah, bisa disampaikan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini merupakan contoh kata-kata yang bisa disampaikan pada anak untuk menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi setiap yang anak lakukan itu dia mempunyai tujuan, entah tujuan kesenangan, entah dia iseng. Nah, seperti itu ya. Jadi validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic need, kebutuhan pokok dia itu apa yang mau dipenuhi. Misalnya ada anak kita iseng di kelas lempar kertas dengan kawannya. Dia senang, kawannya marah-marah tapi dia senang. Berarti anak yang melempar itu perlu untuk memenuhi kebutuhan dia kan, kesenangan. Aku senang kalau tengok kawanku marah-marah, seperti itu. Ya, lanjut ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya memenuhi basic need tadi. Apakah itu power, kekuasaan, freedom, kebebasan, love, cinta kasih sayang, fun, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Nah, contoh kata yang bisa disampaikan pada anak, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Misalnya dia iseng, apa untungnya kamu iseng sama kawan? Nah, bisa seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maksudnya yang baru ini, yang baik, lebih baik lagi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Nah, itu merupakan kata-kata untuk validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Validasi. Ya, menanyakan keyakinan kelas. Baik, jadi seperti tadi Bapak Ibu, usahakan di setiap kelas sudah ada keyakinan kelas dan anak ini terlibat. Karena nanti tim biasanya yang menangani anak bermasalah, dia juga harus tahu keyakinan kelas A, B, C kan beda semua, setiap kelas pasti berbeda. Jadi kalau bisa nanti begini Bapak Ibu, usahakan berikan keyakinan kelas itu kepada tim yang menangani anak-anak bermasalah. Bu Indah sama Pak Mus ya? Tim bermasalah. Nah, jadi nanti pada saat menanyakan keyakinan kelas itu nanti Pak Mus sama guru kelas itu sinkron karena Pak Mus sudah ada ininya kan, kertasnya begitu. Jadi usahakan dari kelas 1 ABC sampai kelas 6 itu Pak Mus punya keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas yang guru bisa sampaikan, nah ini dia. Apa nilai-nilai kita percaya di kelas kamu? Misalnya kalau Pak Mus yang menangani, karena Pak Mus kan bukan guru kelas, tapi guru bidang studi. Tentu Pak Mus nggak bisa tahu semua. Nah, supaya tahu seperti yang tadi saya bilang, usulan aja Bapak Ibu ya, kita berikan keyakinan kelas kita kepada Pak Mus atau Bu Linda.
Jadi nanti misalnya ada yang kelas 1A bermasalah, Bu Enda bisa nyampaikan, anak ibu ingat nggak keyakinan kelas kamu kemarin yang dibuat sama Bu Mila misalnya? Oh iya Bu, nggak boleh nangis. Nah itu dia. Jadi Bu Enda menanyakan pun enak karena sudah ada langkah-langkahnya apa yang mau disampaikan. Baik, saya lanjutkan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah mungkin kalau untuk anak kecil kelas rendah belum begitu paham ya yang namanya universal. Jadi bisa diganti nilai-nilai yang sesuai dengan profil belajar Pancasila gitu aja. Jadi profil belajar Pancasila itu anak harus tahu ya Bapak Ibu ya apa saja. Jadi anak tahu. Kalaupun dia nggak tahu, kita mengarahkan, membimbing untuk ke arah yang mana. Misalnya kalau kelas 1 dia mamanya masih ngantar dalam sekolah tuh. Nah nanti anak itu masih ingat nggak kita kemarin buat keyakinan kelas kalau harus yang kelas 1 kita harus sendiri. Berarti apa itu nak? Nah kita kayak mandiri Bu. Nah itu dia berarti sudah masuk di diri anak seperti itu. Nah terus bisa juga guru akan mengatakan kelas yang ideal itu yang seperti apa. Nah contohnya misalnya anak itu bikin ribut di kelas. Jadi selama ini kita kalau menegur anak, kamu nih bisa nggak jadi kelas, bisa dia tak, gitu kan? Nah rupanya itu tidak efektif. Jadi bisa kita rubah menjadi anak ibu kelas yang enak kalau kita belajar itu seperti apa? Pasti anak akan jawab, yang tenang Bu, nggak bisa. Nah itu arahnya ke sekolah kelas yang ideal, yang nyaman, yang kondusif seperti itu. Lanjut, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah misalnya ada anak kelahi. Kamu nih kerjanya kelahi aja. Ibu bilang bapak kamu, biasanya gitu kita ya. Nah itu juga ternyata tidak efektif. Jadi bisa kita ganti kalimatnya. Kamu mau jadi apa sih nak? Nah itu akan lebih mengena ke diri anak. Berikutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah menjadi orang yang seperti apa? Nah ini misalnya contoh ada anak dia pukul kawan. Nah itu kita tanya, padahal biasa kita, kenapa kamu pukul-pukul? Kamu emang kalau dipukul mau? Nggak mau kan? Kalau nggak mau tak usah pukul kawan. Biasanya kita seperti itu. Saya sendiri seperti itu Bu. Tapi begitu sudah tahu, sudah mempelajari, jadi saya berproses ya Bu, berubah itu Pak, nggak langsung ya. Jadi saya juga seperti itu. Saya mengatakan anak itu tadi kenapa? Saya pukul Bu. Loh kok dipukul? Terus kalau kamu pukul kawan, kamu perasaan kamu seperti apa? Gagah Bu, kata dia. Aduh. Nah disitulah jadi kita mulai masukkan lagi segitiga restitusi itu dari awal lagi. Keyakinan kelas kita sampaikan lagi seperti itu. Nah ini adalah contoh kemarin saya buat dengan anak kuis ini, mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Nah kasus yang pertama, karena kebetulan kami kemarin dibuat 2 kasus, jadi buatnya 2. Kasus yang pertama saya buat Febiola datang terlambat. Ternyata setelah ditanya gurunya, dia mengakui kalau tidurnya terlalu malam dan bangunnya kesiangan. Nah coba Bapak Ibu bagaimana mempraktekannya dengan segitiga restitusi tadi? Pertama apa yang akan ditanyakan? Kamu nih datang lambat terus seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Seperti yang pertama tadi dengan validasi menstabilkan identitas. Nah, bagaimana dengan kasus yang pertama tadi? Kamu kenapa? Nah, kamu kenapa? Kenapa kamu bangun terlambat? Jauh malam. Kenapa akan terlambat, gitu kan? Nah, jadi dari situ anak ini akan, apalagi kalau kita dengan bahasa yang halus, ngantuk Bu, bangunnya kesiangan. Boleh tahu nak kenapa bangun kesiangan? Main HP Bu. Nah seperti itu kan. Nanti kita lanjut ke langkah yang kedua, langkah yang validasi kebutuhan. Nah disitulah kita mulai mainkan lagi apa yang mau kita sampaikan sama anak itu. Nah misalnya ini kita bisa sampaikan lagi terus
tadi sampai sekolah jam berapa? 7.20 Bu. Nah sekolah Ira masuk jam berapa? Jam 7 Bu. Jadi datang lambat atau tepat waktu ya anak ibu nih, nah pasti dia akan langsung menyadari, ya Bu maaf Bu terlambat. Nah pasti akan seperti itu. Tapi kalau kita dengan bahasa yang seperti biasanya kita sampaikan sebelum kita mengetahui segitiga restitusi, anak pasti nggak jawab, pasti diam karena takut. Gitu. Mana ya bisa buka itu. Nah, nggak bisa. Oke baik, berhubung videonya belum bisa dibuka, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan? Jelas. Bukan, tidak. Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya tutup aja dengan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang masih buang Pak. Iya Pak, saya ini aja masih ngejelas. Oke, terima kasih kepada Bu Siti yang sudah melaksanakan berbagi budaya positif pada kesempatan kali ini. Dan prosesi Bu Siti, insya Allah cukup sampai di sini. Kita tutup dulu sejenak. 5 menit kemudian akan kami lanjutkan. Oke. Bu Ira boleh dibantu belakang Bu Ira. Bapak Ibu boleh sambil makan, boleh sambil dengarkan kami. Sudah kalian buat. Kita lihat yang pertama, tidak boleh menyebut nama orang tua, tidak boleh membuli orang lain. Lagi, tidak membuli, tidak mengejek nama orang tua, sama ya. Ini jangan membenci kawan, jangan suka mencontek, tidak boleh berkata kasar, saling menghormati. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempat sampah. Datang tepat waktu, tidak datang terlambat. Lanjut, dilarang terlambat dan dilarang membuang sampah sembarangan dan dilarang mengejek teman. Banyak ya. Tidak bullying, tidak buang sampah sembarangan, tidak terlambat. Tidak boleh menyontek, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuli teman. Tidak boleh mendorong-dorong teman, tidak boleh ngomong kotor, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ngejek nama orang tua. Nah, terus dilarang berbicara kotor, dilarang membuli teman, dilarang menyontek, tidak membuli, tidak datang terlambat, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh membuli, tidak boleh membuli, tidak boleh datang lambat, tidak boleh berbohong. Tidak boleh mengejek orang tua, tidak boleh buang sampah sembarangan, saling menghormati. Terus datangnya tidak boleh terlambat, tidak bully, tidak boleh berbohong. Jadi yang di sebelah sini rata-rata anak ibu menginginkan kalau kalian tidak mau boleh menyebut nama orang tua, datang. Nah, terus ada hampir sebagian besar juga tidak buang sampah sembarangan. Berarti anak ibu harus bagaimana? Harus bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira bisa dilakukan? Bisa. Emang bagus ya buang sampah di tempatnya? Tidak.
membuatnya? Tidak bagus? Bagusnya kenapa? Lingkungannya jadi bersih. Kalian yakin kalau lingkungan yang bersih itu akan membuat suasana belajar nyaman? Yakin. Baik, jadi kita buat keyakinan kelas. Yang pertama, tadi tidak membuli. Dari yang pink ya. Yang kedua, tidak menyebut nama orang tua dan tidak menyontek. Ada yang menyontek? Memangnya menyontek itu hal yang baik apa tidak? Tidak, menyontek itu sama halnya dengan mengambil jawaban orang lain, mengambil hak orang lain. Kalian yang dicontek senang nggak? Senang kan? Jadi kalau tidak senang dicontek, jangan juga mencontek. Bagaimana caranya biar kamu bisa mengerjakan soal ulangan yang ibu berikan tanpa menyontek? Belajar aja, tidak disertai dengan doa, tidak disertai dengan usaha, berusaha juga. Caranya bagaimana? Dengan mencatat yang penting-penting, poin yang penting, membaca lagi, meringkas, latihan soal, itu ya. Nah, itu merupakan cara supaya anak ibu terhindar dari menyontek. Baik, untuk yang hijau kita lihat apa ya? Tidak apa ini? Bunyi, tidak buang sembarangan, tidak ngejek orang tua. Waduh, tulisannya. Tidak membuli, tidak ngejek, gak boleh sebut nama orang tua, gak boleh lambat. Sama ya dengan yang pink ya. Saling menghormati sesama teman, tidak ngomong kotor, tidak boleh ngejek nama orang tua, tidak boleh buang sembarangan, tidak boleh bully, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak mencuri, tidak boleh membuli, tidak mengobrol saat pelajaran. Nah, oke, good ini. Ya. Terus tidak buang sampah sembarangan, tidak membuli, jika membeda-bedakan agama, tidak menyontek, tidak mengejek nama orang tua, tidak terlambat. Terus tidak boleh saling mengejek nama bapak dan ibu, tidak saling bully dan tidak menyontek. Tidak terlambat ke sekolah, tidak menyontek, tidak membuli. Dilarang membuli, tidak mengejek, tidak memukul, tidak menendang, tidak menjelekkan nama orang tua, tidak mengejek orang tua, tidak menyontek, tidak datang terlambat, tidak membuat sampah, tidak memukul atau bullying. Berarti intinya sama dengan yang ini tadi ya? Iya. Jadi kesepakatan kelas kita itu ulang kembali. Yang pertama apa? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Terus? Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh mengejek. Tidak datang terlambat. Tidak boleh sampah mana-mana. Tidak mengejek nama bapak, mengejek temannya. Gitu? Jadi kita yakin kalau hal-hal yang kalian sebutkan itu akan menjadi kelas kita lebih baik? Iya. Berarti bisa kita laksanakan? Bisa. Terima kasih anak ibu. Sudah kalian buat. Kita lihat yang pertama, tidak boleh menyebut nama orang tua, tidak boleh membuli orang lain. Lagi, tidak membuli, tidak mengejek nama orang tua. Sama ya. Ini jangan membenci kawan, jangan suka mencontek, tidak boleh berkata kasar, saling menghormati. Selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempat sampah, datang tepat waktu, tidak datang terlambat. Lanjut, dilarang terlambat dan dilarang membuang sampah sembarangan dan dilarang mengejek teman. Banyak ya. Tidak bullying, tidak buang sampah sembarangan, tidak terlambat, tidak boleh menyontek, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuli teman, tidak boleh mendorong-dorong teman, tidak boleh ngomong kotor, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ngejek nama orang tua. Nah,
dilarang menyontek. Tidak membuli, tidak datang terlambat. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli, tidak boleh datang lambat, tidak boleh berbohong. Tidak boleh mengejek orang tua, tidak boleh buang sampah sembarangan, saling menghormati. Terus datangnya tidak boleh terlambat, tidak bully, tidak boleh berbohong. Jadi yang di sebelah sini rata-rata anak ibu menginginkan kalau kalian tidak mau membuli, menyebut nama orang tua, datang. Nah, terus ada hampir sebagian besar juga tidak buang sampah sembarangan. Berarti anak ibu harus bagaimana? Harus bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira bisa dilakukan? Bisa. Emang bagus ya buang sampah di tempatnya? Bagus tidak buang sampah di tempatnya? Tidak. Tidak bagus? Bagus. Bagusnya kenapa? Karena lingkungannya jadi bersih. Kalian yakin kalau lingkungan yang bersih itu akan membuat suasana belajar nyaman? Yakin. Baik, jadi kita buat keyakinan kelas. Yang pertama tadi tidak membuli. Dari yang pink ya. Yang kedua tidak menyebut nama orang tua dan tidak menyontek. Ada yang menyontek? Memangnya menyontek itu hal yang baik apa tidak? Tidak. Menyontek itu sama halnya dengan mengambil jawaban orang lain, mengambil hak orang lain. Kalian yang dicontek senang nggak? Tidak. Senang kan? Jadi kalau tidak senang dicontek, jangan juga mencontek. Bagaimana caranya biar kamu bisa mengerjakan soal ulangan yang ibu berikan tanpa menyontek? Belajar aja. Tidak disertai dengan doa. Tidak disertai dengan usaha. Berusaha juga. Caranya bagaimana? Dengan mencatat yang penting-penting, poin yang penting, membaca lagi, meringkas, latihan soal. Itu ya. Nah, itu merupakan cara supaya anak ibu terhindar dari menyontek. Baik, untuk yang hijau kita lihat apa ya? Tidak apa ini? Bunyi. Tidak buang sembarangan, tidak ngejek orang tua. Waduh tulisannya. Tidak membuli, tidak ngejek, gak boleh sebut nama orang tua, gak boleh lambat. Sama ya dengan yang pink ya. Saling menghormati sesama teman. Tidak ngomong kotor. Tidak boleh ngejek nama orang tua, tidak boleh buang sembarangan, tidak boleh bully, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak mencuri, tidak boleh membuli, tidak mengobrol saat pelajaran. Nah, oke, good ini. Ya. Terus tidak buang sampah sembarangan, tidak membuli. Jika membeda-bedakan agama, tidak menyontek, tidak mengejek nama orang tua, tidak terlambat. Terus tidak boleh saling mengejek nama bapak dan ibu, tidak saling bully dan tidak menyontek. Tidak terlambat ke sekolah, tidak menyontek, tidak membuli. Dilarang membuli, tidak mengejek, tidak memukul, tidak menendang, tidak menjelekkan nama orang tua, tidak mengejek orang tua, tidak menyontek, tidak datang terlambat, tidak membuat sampah, tidak memukul atau bullying. Berarti intinya sama dengan yang ini tadi ya? Iya. Jadi kesepakatan kelas kita itu ulang kembali. Yang pertama apa? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Terus? Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh mengejek. Tidak datang terlambat. Tidak boleh sampah sembarangan. Tidak mengejek nama bapak, mengejek temannya. Gitu? Ya. Jadi kita yakin kalau hal-hal yang kalian sebut
tahu kenapa ibu panggil? Tidak tahu. Tadi Feby datang ke sekolah jam berapa nak? Jam 7.15. Sekolah kita masuk jam berapa ya? Jam 7. Jadi Feby datang ke sekolah jam 7 itu datang tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Baik. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Waktu itu ibu menghadiri sebuah acara dan ibu juga datang terlambat. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu di sini hanya mencari solusi atau penyelesaian dari Feby ini atas keterlambatannya. Tentu Feby ini datang terlambat pun ada alasannya. Ada, boleh ibu tahu alasannya apa nak? Tidur kemalaman. Tidur kemalaman. Tidur jam berapa? Jam 12. Jam 12. Belajar? Tidak. Jadi ngapain? Main game. Main game. Jadi keasikan main game, lupa waktu, jadi tidurnya larut malam gitu. Iya. Baik. Nah, anak ibu ingat apa kesepakatan kelas kita yang pernah kita buat waktu awal masuk dulu? Apa itu nak? Tepat waktu dan disiplin. Nah, kira-kira apa yang akan Feby lakukan supaya Feby tidak datang terlambat lagi dan tepat waktu? Tidak tidur kemalaman dan memasang alarm. Tidak tidur kemalaman. Berarti kira-kira sampai jam berapa itu nanti kalau malam tidurnya? Jam 9. Jam 9. Tidak jam 9 tidak ada aktivitas lagi langsung tidur gitu. Ya, selain itu tadi apa? Memasang alarm. Mau dipasang jam berapa alarmnya? Jam 5. Jam 5. Baik, betul sekali. Kalau Feby pasang alarm jam 5, Feby bisa langsung melaksanakan sholat subuh. Jadi tidak lambat lagi. Kalau lambat, tentu Feby juga tidak sholat subuh. Begitu nak? Iya. Jadi kira-kira kapan Feby mau melaksanakan itu? Mulai hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan Feby menjadi anak yang solehah. Gitu ya. Feby sudah makan nak? Sudah Bu. Makan apa? Makan nasi goreng Bu. Waktu istirahat tadi. Iya Bu. Feby tahu kenapa ibu panggil? Tidak Bu. Tidak tahu. Feby, jadi begini. Tadi kan sebelum olahraga kita kan ada ulangan. Iya Bu. Nah, Feby bisa mengerjakan ulangan tadi? Lupa Bu. Lupa. Nah, tadi ibu juga perhatikan. Feby lihat jawaban kawan ya, lihat jawaban tas ya. Ya. Nah, melihat jawaban kawan itu sama halnya dengan Menyontek. menyontek. Menyontek itu hal yang baik apa tidak? Tidak Bu. Tidak baik ya menyontek ya. Nah, tentu semua orang juga pernah berbuat tidak baik. Nah, menyontek ini perbuatan yang salah juga karena mengambil jawaban dari kawan. Tetapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu mencari solusi dari yang dilakukan Feby tadi, yaitu menyontek. Nah, kalau boleh tahu, tentu Feby juga ada alasannya ya nak ya, kenapa Feby menyontek? Boleh tahu nak apa alasannya? Tidak belajar Bu. Tidak belajar, lupa atau ketiduran gitu? Main game Bu. Main game sampai jam berapa? Jam 12 Bu. Sampai jam 12. Jadi keasikan main game, lupa belajar, padahal paginya ada ulangan. Nah, jadi begini Feby. Kira-kira apa yang akan Feby lakukan supaya kedepannya Feby tidak nyontek lagi, tidak ada jawaban kawan lagi? Berdoa Bu.
Berdoa sebelum mengerjakan ulangan gitu. Ya. Itu saja. Belajar Bu. Belajar itu harus ya, apalagi akan mengerjakan soal-soal. Ada lagi? Mengerjakan sesuai kemampuan. Iya, jadi mau mengerjakan sesuai kemampuan Febi. Apa yang Febi bisa, itulah yang akan Febi tulis di ulangan Febi, begitu? Baik. Yang jadi pertanyaan Ibu, kira-kira mulai kapan Febi akan melakukan itu? Mulai hari ini. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang akan dilaksanakan Febi bisa berjalan dengan baik, dan Ibu doakan Febi jadi anak yang sukses dan jadi anak yang soleha. Terima kasih ya Febi.